ketika sebelum kamu kuliah psikologi kamu bertanya-tanya, aku ini kenapa sih, aku ini orangnya gimana sih, nah itu bakal terjawab ketika kamu kuliah psikologi. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Lisna dan ini adalah first video aku. Dan video ini akan aku kasih nama psikoedukasi. Hari ini aku akan membahas tentang pengalaman aku kuliah S1 psikologi. Jadi sebenarnya aku ini adalah mahasiswa psikologi di Universitas Muhammad Warman yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, ketika kamu memutuskan untuk kuliah S1 psikologi, kamu akan menempuh pendidikan kurang lebih 3,5 tahun nih. Nah, untuk semester awal sendiri, kayak semester 1, kamu akan mendapatkan mata kuliah umum. Jadi belum langsung masuk ke keilmuan psikologinya, namun masih basic dasar. Jadi masih ada kayak mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian mata kuliah agama. Nah, namun ketika sudah di semester 2, kamu bakal mulai mendapati mata kuliah psikologi. Walaupun sebenarnya di semester 1 juga kamu udah dapat nih mata kuliah kayak psikologi umum, namun seperti yang aku bilang tadi, mata kuliah psikologi itu di semester 1 itu adalah masih mata kuliah umum gitu teman-teman. Jadi ketika kamu memutuskan untuk kuliah S1 di psikologi, bukan berarti kamu bakal terbebas dari yang namanya hitung-hitungan nih. Tetap ada mata kuliah hitung-hitungan, itu kayak ada statistik. Nah, kalau untuk di kampus aku sendiri teman-teman, statistik tuh bisa sampai 2 semester. Jadi di semester 1 ada, di semester 2 kemudian juga ada. Tapi statistik di sini kayak lebih untuk gimana sih cara mengolah alat ukur yang baik, karena kan psikologi ini adalah salah satu bidang keilmuan nih, jadi harus banget mahasiswa-mahasiswanya sebagai garda terdepan pengembang ilmu pengetahuan harus tahu nih gimana caranya mengolah sumber data yang nantinya akan menjadi sebuah data, sebuah informasi yang bisa digunakan dalam bidang keilmuan psikologi teman-teman. Jadi kalian wajib banget ya kalau masuk psikologi jangan sampai nggak suka mata kuliah yang ada hitung-hitungannya, karena itu adalah salah satu basic kalian agar kalian bisa mengolah data-data ini menjadi informasi psikologi baru seperti itu. Kemudian di pertengahan semester kalian udah bakal mulai praktikum. Jadi di praktikum ini kalian ada praktikum alat tesnya ada banyak banget alat tes, tapi tenang, alat tes ini jadi kita tuh kayak ngerjain sesuatu gitu, dan kalian tuh benefitnya mata kuliah ini tuh kalian jadi tahu kayak ada mata kuliah alat tes IQ. Nah, itu semua alat tes inteligensi itu ada di situ, dan kalian bakal ngetes diri kalian sendiri, bakal scoring. Nah, kalian bisa tahu nih skor IQ kalian berapa, kecerdasan kalian tuh apa. Kemudian juga ada tes minat bakat, jadi kalian bisa tahu tuh minat bakat kalian tuh apa. Juga ada tes kepribadian, tes inventory. Nah, itu menarik banget teman-teman, karena kalian bakal tahu gambaran kepribadian kalian gimana, dinamika psikologisnya gimana gitu. Kemudian untuk mata kuliah lainnya sih yang agak menantang menurut saya adalah mata kuliah medpen. Medpen itu metodologi penelitian. Jadi mata kuliah ini jadi bekal penting buat kalian dalam penyusunan skripsi nanti. Jadi kalian harus paham banget dengan dua metode penelitian yang ada di psikologi. Secara garis besar itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Jadi medpen ini ada dua teman-teman, ada mata kuliah medpen kualitatif, ada medpen kuantitatif. Kemudian juga ada mata kuliah psikologi eksperimen, di mana kalian bakal bereksperimen dengan orang lain tapi secara psikologis gitu. Jadi mata kuliah psikologi eksperimen ini bisa banget juga buat mengembangkan keilmuan psikologi gitu. Kemudian juga ada mata kuliah basic-basicnya kayak mata kuliah observasi wawancara gitu. Nah, dan semua mata kuliah observasi dan wawancara itu ada praktikumnya. Jadi kalian bakal mengobservasi orang, wawancara orang gitu. Jadi keunikannya ketika aku juga ngerasain sih ketika aku kuliah di psikologi itu, tantangannya
kita harus cari subjek teman-teman, dan itu juga harus beserta persetujuan dari subjek itu, dari orang yang kita bawa. Mereka harus bersedia jadi testing, misalnya kayak dia tuh jadi orang yang kita tes, kemudian dia jadi orang yang kita observasi, dia jadi orang yang kita wawancara, begitu teman-teman. Nah itu sih yang jadi tantangannya. Tantangannya itu lebih kayak mendatangkan subjek yang memang bener-bener kan ke ilmu psikologi ini kan kayak apa ya, kayak sasarannya kan manusia ya, jadi kalian tuh bakal ngedatangin manusia gitu di praktikum-praktikum kalian, seperti itu. Kemudian juga ada juga mata kuliah kayak seminar bidang itu juga bekal untuk kalian skripsian. Kemudian ada mata kuliah yang sangat penting juga nih di psikologi, ada namanya kode etik psikologi. Kemudian di semester akhir, 2 semester terakhir sebelum sekitar 2 semester terakhir sebelum skripsi, kalian bakal dapat mata kuliah peminatan. Nah untuk di psikologi sendiri, psikologi Unmul khususnya ada 3 bidang peminatan, ada 3 ya. Jadi ada psikologi klinis, psikologi industri, sama psikologi pendidikan. Nah untuk apa aja sih yang 3 bidang ini secara spesifiknya nanti mungkin bakal aku bahas di video selanjutnya. Jadi secara garis besarnya nih 3 bidang ini adalah 3 bidang kayak kan psikologi ini luas banget teman-teman. Jadi kalian itu disuruh milih dari 3 bidang ini, kalian itu lebih minat kemana, ke klinis. Kayak klinis tuh lebih kayak kesehatan mental masyarakat secara umum gitu teman-teman. Mungkin kalau kalian sering lihat konten-konten masalah kesehatan mental itu kayak depresi, stres, skizofren. Nah itu biasanya lebih ke pembahasan psikologi klinis. Nah kemudian kalau misalnya kayak psikologi industri kayak rekrutmen karyawan, kemudian stres kerja, budaya organisasi, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, dengan perusahaan, dengan karyawan, itu ada di mata kuliah psikologi industri dan organisasi atau bakal disingkat PIO atau sering disingkat PIO ya teman-teman. Kemudian juga ada peminatan pendidikan. Nah peminatan pendidikan ini hampir mirip dengan peminatan klinis, terutama di bidang ada psikologi anak berkebutuhan khusus, karena biasanya di sekolah-sekolah juga ada kan anak-anak berkebutuhan khusus, dia hampir mirip nih. Cuman kalau di bidang pendidikan dia lebih ke arah ke pendidikan, jadi ada mata kuliahnya ada psikologi belajar, psikologi sekolah, ya kayak gitu teman-teman. Dia biasanya lebih memfokuskan diri dengan pendidikan seperti itu. Kemudian di semester 7 ya seperti itu, semester terakhir ada skripsi. Untuk suka dukanya sendiri sih lebih baik senangnya ya, karena secara nggak langsung kalau kamu kuliah psikologi ini ada banyak penjelasan. Mungkin ketika sebelum kamu kuliah psikologi kamu bertanya-tanya, aku ini kenapa sih, aku ini orangnya gimana sih. Nah itu bakal terjawab ketika kamu kuliah psikologi gitu. Tantangannya ya kayak tadi, kayak datangkan orang buat jadi subjek kita gitu. Kemudian kita itu dituntut buat lebih menjadi pendengar yang baik, lebih bisa berempati sama orang lain, seperti itu, lebih mampu membawa diri, punya sikap, seperti itu. Itu aja sih suka dukanya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan juga buat teman-teman yang mau masuk psikologi tetap semangat. Jangan jadikan keterbatasan yang teman-teman miliki, misalnya teman-teman mau masuk psikologi karena gak bisa hitung-hitungan atau apapun, itu big no teman-teman. Nah karena di psikologi itu hitung-hitungannya juga gak terlalu sulit gitu. Saya pikir ketika teman-teman mau belajar, pasti segalanya bakal bisa teman-teman hadapi kok. Karena kuliah di psikologi ini juga banyak manfaatnya, banyak banget manfaatnya. Dan silahkan buat teman-teman yang mau merasakan, yang mau menempuh pendidikan di S1 psikologi,
silahkan berjuang dengan effort yang luar biasa, dengan doa yang luar biasa juga. Kemudian juga buat teman-teman yang sudah S1 psikologi atau sedang menempuh S1 psikologi, tetap semangat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.